Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan, yang sedang Kau curahkan di tengah-tengah kami, di antara kami Tuhan. Di tempat ini, di saat ini Tuhan, di setiap hati yang merindukan Engkau, setiap hati yang mendambakan Engkau, setiap hati yang siap Tuhan meresponi kehadiran-Mu. Kami tahu dengan pasti berdasarkan firman-Mu Tuhan, Engkau ada di sini Tuhan, dan Engkau rindu untuk berbicara kepada kami dengan firman-Mu yang menciptakan langit dan bumi Tuhan. Perkataan-Mu yang meneduhkan badai taufan Tuhan, dengan sepatah kata yang menyembuhkan penyakit apapun Tuhan, Engkau akan berbicara pada saat ini Tuhan. Itu sebabnya kami mau berikan perhatian kami mau berikan konsentrasi kami, hati kami hanya kepadamu, dan Engkau mengurapi kami yang menyampaikan, yang mendengarkan semua dengan urapan yang sama kuat Tuhan. Dan biar kami boleh mendengar Engkau saja yang ditampilkan dan berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita kembali berjumpa di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir di tempat ini di Gedung Kenanga CWS, dan kami menyambut saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini melalui YouTube. Ya, mungkin bisa ditampilkan slide-nya, semoga tidak ada kendala. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang ibadah Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kepada Timotius yang masih muda, Rasul Paulus berpesan, latihlah dirimu beribadah. Kata ibadah banyak maknanya saudara, luas sekali bentuknya, banyak sekali ragamnya. Mengunjungi orang sakit di rumahnya itu ibadah ya. Mengunjungi mereka yang di penjara itu ibadah. Kita bekerja di kantor itu ibadah, ada banyak sekali. Termasuk yang kita lakukan sekarang ini ibadah ya, dan inilah yang akan kita perhatikan, kita akan konsentrasikan, fokuskan di pembicaraan hari ini, ibadah mengenai ibadah minggu. Yang tadi worship leader bilang cuma 1,5 jam. Cuma 1,5 jam saudara. 1,5 jam yang kalau kita dedikasikan dan kita punya berikan pengertian, pemahaman, penghayatan yang tepat, yang benar, itu punya kuasa transformasi yang luar biasa. Saudara percaya? Amin. Saya percaya saudara punya pengalaman hidup saudara diubah dalam satu ibadah yang mungkin cuma 1,5 jam. Ya, dan mari kita selalu buka hati kita, barangkali 1,5 jam ini menjadi another service, ibadah lain yang mengubahkan hidup kita selamanya, saudara. Dampaknya luar biasa ya, saudara ya. Kata latihlah kata latih dalam kamus berarti membiasakan diri agar mampu atau dapat melakukan sesuatu. Berarti kalau kita beribadah, Paulus bilang perlu dilatih. Loh, emang saya nggak mampu beribadah? Mampu, tapi kalau kita latih, artinya kita lakukan terus-menerus, ada kuasa yang memberi manfaat yang besar ya saudara. Itu sebabnya walaupun kita setiap minggu ke gereja, setiap hari minggu ke gereja, kita harus menghayati apa yang kita lakukan. Betul saudara? Justru sesuatu yang rutin itu kadang beresiko tinggi, kita jadi rutinitas yang tidak berdampak, tidak memberi transformasi apa-apa, membosankan, hanya tugas kewajiban, dan saat kita lakukan pun pikiran kita lagi di nanti siang makan apa, gitu ya saudara ya. Mari kita mau pakai 1,5 jam ini menjadi momen yang betul-betul transformatif dalam hidup kita saudara. Apa yang kita lakukan dalam ibadah? Mungkin ada yang bisa bantu, saya buka satu saudara. Kalau ibadah kita berdoa, betul ya saudara ya, dalam ibadah hari Minggu gini kita berdoa. Ada lagi? Menyembah Tuhan ya, menyanyi yang kita barusan lakukan. Kemudian kita, apalagi saudara, supaya kita nggak ngantuk, boleh bersuara saudara ya.
mendengarkan firman, ya, mendengarkan firman Tuhan, memberi persembahan. Betul, saudara ya. Ada lagi? Yang terakhir ini termasuk juga saudara bertemu saudara seiman, ya. Itu sebabnya kita selalu disarankan untuk bertemu setidaknya seminggu sekali, karena ini bagian dari ibadah. Dalam ibadah kita bertemu dengan saudara seiman. Dan kadang-kadang yang poin terakhir ini kita lupa ya saudara ya. Kita mikirnya beribadah itu saya mau ke gereja, saya mau ketemu Tuhan, which is 100% benar, nggak ada salahnya saudara ya. Tapi jangan lupa sebelum kita ketemu Tuhan, di bawah kita ketemu hamba-hambanya yang mengatur parkir, ya, mereka hamba Tuhan juga saudara ya. Hamba-hambanya yang mengecek suhu kita, memastikan kita yang naik sini dalam keadaan yang baik dan sehat dan lain sebagainya saudara. Itu berarti kita bertemu dengan orang terlebih dahulu. Nah, latihlah dirimu beribadah. Tentu kita tidak sedang membicarakan bagaimana cara kita tepuk tangan, latihan tepuk tangan atau latihan mengangkat tangan dan yang lain, tetapi yang mau kita latih adalah sikap kita di dalam beribadah. Langsung saja ke poin yang pertama. Beribadahlah dengan harmoni. Tadi saya sempat sebut pertama kali kita datang ke gereja, ya, tujuan kita ketemu Tuhan, tapi sebetulnya pertama kali kita ketemu saudara kita dulu, saudara ya. Saudara seiman kita dulu, yang beda warna kulitnya, beda model rambutnya, beda kepribadiannya, beda sikapnya, beda prinsipnya, ya. Dan kadang-kadang itu yang membuat kita ada gesekan-gesekan, saudara. Tetapi Tuhan menganggap harmoni itu penting, saudara. Kalau saudara ingat Mazmur 133, ya, sungguh alangkah baiknya, ya, ketika saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak dan seterusnya, sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah. Saudara, di tempat ini Tuhan mencurahkan berkatnya. Amin saudara, amin. Jadi kita dengan penuh semangat datang ke rumah Tuhan, karena di tempat ini saat terjadi harmoni, saat terjadi kerukunan di antara orang-orang yang berbeda-beda ini, Tuhan mencurahkan berkatnya. Menarik sekali bahwa kata harmoni itu tidak berarti sama. Ya, dalam analogi yang lain, Paulus menganalogikan sebagai anggota tubuh. Ada yang jadi mata, telinga, kaki, tangan, beda semua saudara. Tapi semua bersinergi melaksanakan apa yang kepala inginkan. Kepala itu Tuhan. Ya saudara-saudara. Jadi kalau kita berbeda, saudara-saudara sekalian, itu justru peluang terjadinya harmoni. Kalau kita sama semua, nggak harmoni saudara-saudara. Dalam musik yang disebut harmoni, ya, misalnya kunci C itu do, mi, sol. 3 nada berbeda saudara. Kalau do, nggak disebut harmoni saudara. Justru karena kita berbeda, terjadi peluang kita bisa terjadi harmoni, dan itu menyenangkan Tuhan, itu menurunkan berkat Tuhan. Amin saudara. So dalam ibadah kita datang pertama-tama dengan harmoni. Kalau ada sesuatu yang tidak cocok, ya, sedemikian Tuhan seriusnya terhadap harmoni sampai Tuhan bilang gini saudara, jika engkau mempersembahkan persembahanmu, nah saya berhenti dulu saudara. Membawa persembahan ini tadi saya sudah tulis bagian dari ibadah kita, betul ya. Jadi kita sekarang ini sedang membawa persembahan kita, waktu kita, ya, kita nanti memberikan dalam bentuk uang dan lain sebagainya. Kalau kamu bawa persembahanmu di atas mezbah, pujian kita itu persembahan juga ya saudara ya. Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Perhatikan Tuhan nggak bahas siapa yang salah, tapi kamu tahu ada sesuatu dalam hatimu terhadap saudaramu atau dia terhadap engkau. Maka ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu itu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Secara implisit Tuhan bilang, di dalam harmoni Tuhan menerima persembahan kita. Atau kalau kita bawa ke bagian lain, kalau kita tidak harmoni saudara, Tuhan bilang, ya berdamai dulu ya, baru persembahan itu diterima saudara ya. Sekali lagi, harmoni tidak selalu berarti sama. Harmoni tidak selalu dalam bentuk kata-kata yang manis saudara.
Di salah satu komsel kami pernah ada salah satu teman bertanya, oke, apa kriteria sahabat sejati buat kamu? Ya, ada yang bilang sahabat sejati, teman baik, ya teman yang saya bisa harmoni dengan dia itu adalah teman yang menemani saya waktu saya susah, ya, yang ngertiin gue banget dan lain sebagainya. Semua jawaban itu benar. Tapi ada satu jawaban teman saya yang menarik dan saya nggak pernah lupa. Dia bilang gini, buat saya sahabat sejati adalah orang yang berani nampar saya waktu saya salah. Wow, luar biasa, saudara. Gimana maksud dong? Oh ya, karena banyak orang nggak berani menegur saya. Kebetulan beliau punya jabatan dan sebagainya. Padahal saya butuh orang yang berani menampar saya. Jadi kalau ada orang yang mengingatkan kita, saudara, itu karena kasihnya, dan itu akan membawa kita ke dalam sikap harmonis, dan itu adalah sikap yang dibutuhkan dalam sebuah ibadah. Yang kedua, waktu berjalan cepat, saudara ya. Beribadahlah dengan antusias, ya, dengan antusiasme, saudara. Dalam kata antusias ada makna semangat. Ya, kita kalau ibadah harus semangat, saudara. Ada sukacita, ada ekspektasi, ada harapan, saudara. Ada sesuatu yang kita harapkan. Saya mau ke gereja, saya mau mengharapkan sesuatu. Kita kalau ke gereja berdoa mengharapkan sesuatu, atau ya ini hari Minggu waktunya kita ke gereja gitu. Nggak ada yang kita harapkan. Saya percaya saudara mengharapkan sesuatu kalau kita datang. Seringkali di ibadah gitu ya, komentar orang beda-beda ya. Ada yang, waduh, saya sangat diberkati dengan pujiannya, saya sangat diberkati dengan firman Tuhan. Sementara buat yang lain biasa aja, ya, nggak ada apa-apa. Dan kalau saya perhatikan, sebetulnya tergantung ekspektasi orangnya, saudara. Pengkhotbahnya sama, WL-nya sama, musisinya sama, tetapi ekspektasi kita saat kita datang itu sangat berpengaruh terhadap apa yang akan kita dapat. Di dalam kata antusias juga terkandung makna antisipasi, persiapan diri kita untuk menghadiri satu acara yang sangat mengubahkan, yang hanya 1,5 jam dalam seminggu, saudara. Bukankah event ini, acara ini, peristiwa hari Minggu ini patut untuk kita persiapkan sebaik-baiknya sejak sebelumnya, ya. Sejak hari Sabtu kita sudah bilang sama keluarga kita, besok kita akan beribadah, mari kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Ya, mengapa kita perlu datang beribadah dengan antusias? Ini masalah undangan, saudara. Masalahnya siapa yang mengundang kita? Kalau kita diundang Pak Jokowi, tentu kita akan semangat, antusias, mempersiapkan diri dan sebagainya. Kita ekspektasi, ini ngapain saya diundang nih ya? Jangan-jangan mau diminta jadi menteri, barangkali gitu ya, saudara ya. Kita ada ekspektasi. Bagaimana kalau yang mengundang Tuhan? Sebentar, kita ke ibadah ini diundang atau kita hadir sendiri, saudara? Mazmur berkata, berbahagialah orang yang engkau pilih, perhatikan kata ini, saudara, dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Perhatikan ayat selanjutnya. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau, apa saudara, menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Selama ini mungkin kita berpikir kita datang atas keputusan kita, itu betul, saudara. Tetapi saudara, ayat ini mengungkapkan saudara datang, saudara ada, saudara sedang duduk di sini, saudara sedang mendengarkan firman Tuhan ini melalui YouTube karena saudara dipilih untuk itu. Saudara diundang untuk itu. Dan oleh sebab itu kita perlu menghargai, dan saya rindu kita menghayati setiap ibadah kita dengan pengertian-pengertian ini. Di tempat ini, saudara, di mana kita dipilih, kita disuruh mendekat oleh Tuhan, kita akan menjadi kenyang dengan segala yang baik, ya. Ayat itu katakan, dan ayat 6 katakan, di tempat ini Dia akan menjawab kita dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Amin, saudara. Wow, ternyata ibadah itu luar biasa, saudara ya. Kalau kita hayati
dengan sungguh-sungguh, dan itu sebabnya kita perlu antusias ya. Ada banyak sekali ayat di dalam Mazmur saudara yang menunjukkan antusiasme. Salah satunya ini saudara, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Wah, Daud sukacita banget saudara, khusus ayat ini Daud yang tulis ya. Dia senang banget saudara. Kita kalau diajak ke gereja kita senang atau gitu. Besok ke gereja ya gitu ya. Ada antusiasme apa enggak saudara? Kalau Daud besok ke gereja, yes, aku akan mempersiapkan diri, dia persiapkan persembahannya dan lain sebagainya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang antusias ketika dibilang besok kita ke rumah Tuhan, besok kita memenuhi undangan Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Jiwaku hancur merindukan, sampai kangen saudara. Kangen ke gereja ya, merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji Engkau. Dan ini ayat yang sering kita nyanyikan, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Antusias kita waktu menyanyi, antusias waktu mendengarkan firman. Kalau saudara perhatikan doa saya tadi, dengan sepatah kata itu Tuhan menciptakan segala sesuatu, menyelesaikan segala sesuatu, menyembuhkan segala sesuatu. Dan kita punya waktu 30 menit kurang lebih saudara untuk mendengarkan firman Tuhan walaupun disampaikan oleh manusia. Betapa kuasa itu, betapa potensi kuasa itu sedang disalurkan ke kita saudara, kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Saya lanjut saja karena waktu terus berjalan saudara. Kita beribadah yang ketiga dengan terima kasih, dengan ucapan syukur. Di Mazmur ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa ucapan syukur itu seperti password ya. Salah satunya ini Mazmur 100 pasal 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ya, ada yang bilang ini seperti password. Seperti kalau kita mau masuk ke pintu rumah yang sekarang banyak rumah yang smart home ya saudara ya. Kalau mau masuk pakai password ya. Masukin mungkin dikatakan, mungkin diketik segala macam saudara. Nah, password kita masuk ke hadirat Tuhan itu ucapan syukur saudara. Itu sebabnya seringkali disadari atau tidak, saudara kita menyadari atau tidak, worship leader sering membuka dengan lagu-lagu yang membawa kita mensyukuri ya. Worship leader sering mengajak kita mengingat kebaikan Tuhan waktu kita memuji memuliakan Tuhan. Kenapa saudara? Itu membuka pintu agar kita bisa masuk ke hadirat Tuhan, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Ucapan syukur memberikan kita motivasi, semangat, dorongan juga untuk memberi kepada Tuhan. Apa yang kita syukuri? Banyak ya saudara ya. Banyak yang kita syukuri. Tapi jangan lupa salah satu yang perlu kita syukuri, keselamatan saudara. Tadi termasuk undangan ya. Kita syukuri kita orang yang diundang, kita dipilih, dipanggil, disuruh datang sama Tuhan. Keselamatan saudara. Kita ada di sini karena Tuhan menyelamatkan kita ya. Kita ada di sini karena Tuhan sudah melahirkan kita masuk di dalam keluarga Allah, dan itu sebuah panggilan yang khusus, itu anugerah yang luar biasa yang dibukakan kepada semua orang, tetapi tidak semua orang merespon saudara. Jadi selamat buat saudara yang merespon undangan panggilan Tuhan, dan itu sebabnya kita perlu selalu hadir dengan ucapan syukur. Kita hadir dengan ucapan syukur setidaknya karena kita masih hidup. Betul ya saudara ya? Kalau sudah gak ada, kita tidak bisa beribadah saudara. Kalau saudara hadir di sini walaupun mungkin ada kelemahan fisik atau sakit, setidaknya kita masih hidup saudara. Itu sesuatu yang harus kita syukuri saudara. Sedikit cerita, berapa hari yang lalu saya ada sakit di dada sebelah kiri lagi saudara. Saudara tahu sebelah kiri dada kita ada apa saudara? Ada jantung ya saudara. Jadi saya sakit, masa nyeri, terus saya bilang istri saya malam-malam nih saudara ya,
Aduh kok dadaku sakit gitu ya. Terus saya berdoa, kami berdoa. Jujur aja saudara, takut nggak bangun lagi saudara ya. Terus kemarin pagi hari Sabtu ya, istri saya bangun, terus dia pegang dada saya, terus dia bilang gini, masih hidup kan kamu? Oh ya, masih, saya bilang. Bercanda, istri saya lucu ya saudara ya. Jadi tanya, kamu masih hidup kan? Masih, saya bilang. Puji Tuhan. Ya, kalau kita ada di sini, kita datang dengan bersyukur karena kita masih hidup, saudara. Dan kita hidup dalam anugerah Tuhan, kita hidup dalam pengampunan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan. Layaklah kita datang kepadanya setiap hari Minggu dengan ucapan syukur, dengan hati yang berterima kasih, dengan antusiasme. Ya, saudara, kalau kita ini seorang Tuhan itu Bapa yang kalau anak-anaknya datang, dia ingin anak-anaknya datang dengan rukun. Tadi yang pertama, harmonis ya saudara ya. Kalau anak-anaknya berantem, Bapak itu sedih. Walaupun datang, dia sedih saudara. Ya, karena anak-anaknya berantem. Dia sedih kalau anak-anaknya sudah diundang, nggak antusias, males-malesan. Ya, diajak sama papanya untuk berpesta, bersekutu dengan bapaknya ya di tempat ini. Anaknya nggak antusias ya. Dia sedih, anaknya udah datang, udah dikasih semua. Nggak ada ekspresi terima kasih ya. Nggak ada ucapan syukurnya ya. Dipikirkan selalu aku gitu ya. Nggak pernah memikirkan apa yang ada di hati Bapa. Mari kita menghargai ibadah kita dengan ucapan syukur. Seberapa sih kita bersyukur saudara? Seberapa sih kita berterima kasih? Harus gimana sih ekspresi saya berterima kasih? Haruskah saya ekspresi tertentu atau boleh saya begini saja? Terserah saudara, karena ini bicara sikap hati. Tapi ketika saya melihat gambar ini saudara, ekspresi dari perempuan ini menunjukkan ucapan syukurnya. Ini adalah kisah di Lukas, betul ya, di Lukas pasal 7. Waktu itu Tuhan lagi makan, diundang oleh seorang bernama Simon. Lalu ada perempuan yang berdosa, dia datang, dia mencium kaki Yesus, meminyakinya dengan minyak wangi, menyeka dengan rambutnya, dan membasahi kaki Tuhan dengan air matanya, saudara-saudara. Dan Simon bilang, kamu gak tahu Tuhan, ini perempuan berdosa. Terus Tuhan bilang, ada orang utang 500, ada orang utang 50. Gimana gambarinnya saudara ya? 500 sama 50 ya. Dua-dua gak bisa bayar. Terus yang ngasih utang bilang, ya udah, karena sama-sama nggak bisa bayar, dua-duanya nggak usah bayar, bebas. Ya, terus Yesus tanya, yang 500 sama yang 50 mana yang lebih berterima kasih? Ya, jawaban Simon benar, yang 500. Kenapa? Utangnya lebih besar. Ya, terus Tuhan bilang, yang utangnya lebih besar, yang menyadari utangnya lebih besar, dia akan lebih berterima kasih daripada yang nggak sadar utangnya besar banget. Saudara, kalau kita sadar utang kita bukan cuma besar saudara, utang dosa kita tuh tidak terbayar oleh apapun. Nggak ada sesuatu yang bisa kita lakukan bisa membayar, kecuali darah yang mahal yang tidak ada cacat celahnya. Kalau kita sadar itu, ya itulah ekspresi terima kasih kita. Ekspresikanlah ucapan terima kasih kita ya. Dalam bahasa Indonesia masa kini, Tuhan berkata, sungguh kasih-Nya yang besar itu menunjukkan bahwa dosanya yang banyak sudah diampuni. Kalau orang diampuni sedikit, Ia akan mengasihi sedikit juga. Kalau kita sadar kita diampuni banyak, kita nggak akan berbuat sedikit saudara. Kita nggak akan beribadah sedikit-sedikit. Kita nggak akan beribadah setengah-setengah. Kita akan beribadah seperti perempuan ini saudara. Ya, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, menyanyikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita rekap sedikit saudara. Hari Minggu kita beribadah dengan apa saudara? Yang pertama, ada yang masih ingat? Harmoni. Yang kedua, antusias. Yang ketiga, terima kasih dengan bersyukur. Yang keempat, dengan iman saudara ya. Tentu ada banyak lagi dan ini pun mungkin gabungan dari beberapa sikap kita dalam beribadah, tetapi 4 huruf ini semoga supaya kita mudah ingat saudara ya. Kalau nanti ditanya pulang, tadi khotbahnya apa? Oh,
Saya ingat, beribadah dengan hati, ya. Hanya harmonis, antusias, terima kasih, iman. Kalau saya tutup masih ingat saudara, kita beribadah dengan terima kasih dan iman. Semoga kita ingat kalau kita nanti pulang saudara ya, kita beribadah dengan iman. Ada sebuah kejadian, iman ya. Nah, Ibrani pasal 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita sedang mencari Tuhan, saudara-saudara, dan Allah memberi upah. Dan Tuhan bilang, tanpa iman tidak berkenan, saudara, ibadah kita. Tetapi kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita harus, apa yang saya bold situ saudara, dia harus percaya bahwa Allah ada. So, kalau kita beribadah dengan iman, ada banyak maknanya, ada luas pengertiannya. Salah satunya saja, saudara, kita harus percaya bahwa Dia ada di sini. Amin, saudara. Kita harus tahu, kita harus bukan sekedar berimajinasi, saudara ya, tetapi kita memang betul-betul menyadari Dia sedang duduk di sebelah saudara. Dia sedang berjalan di lorong di antara saudara. Dia sedang ada di atas saudara, di bawah, di samping, kiri, kanan, belakang, bahkan di dalam saudara. Kalau kita menyadari ini, kita beribadah dengan cara yang berbeda, saudara. Ya, dan Tuhan mengatakan itulah ibadah yang berkenan dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, percaya bahwa Yesus ada. Waktu kita nyanyi setiap kata-kata itu, tadi saya bawa ya songlistnya. Ya, kita nyanyi hadiratmu memenuhiku. Pikiran kita lagi di mana, saudara ya? Tadi kompor sudah saya matiin belum ya, gitu ya? Atau betul-betul ada hadirat Tuhan di sini ya? Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Saudara, kalau kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan pengertian, sungguh-sungguh ada kuasa. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Kita nyanyikan kepada Tuhan yang ada di depan kita, maka kita akan menyanyi dengan cara yang berbeda, saudara-saudara ya, dibandingkan kalau kita nyanyi sambil pikiran kita di tempat lain. Saya izin mengatakan ini dengan kasih, saudara, supaya ibadah kita tidak hanya efektif, tidak hanya rutinitas, tapi betul-betul membawa satu transformasi di dalam hidup kita. Dan menyadari kehadiran Tuhan di tengah orang banyak, saya selalu teringat sama kisah ini. Mungkin saya pernah sampaikan, gak apa-apa kita ulangi sedikit, saudara. Suatu hari orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dicatat oleh Markus pasal 5 ayat 24 dan seterusnya. Mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati, perempuan ini mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, atau sebab dia punya iman, sebab imannya berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya ketika dia berhasil menjamah jubah Yesus, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, pada saat itu juga, detik itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Yang barusan nyenggol aku siapa? Ya, kira-kira jawaban murid-muridnya kayak apa ya? Kayak gini, saudara. Murid-muridnya menjawab, Tuhan, engkau nggak lihat? Saya parafrase boleh ya, saudara ya, pakai bahasa saya sendiri ya.
Tuhan, kamu nggak lihat orang-orang ini berdesak-desakan dekat kamu? Kok bisa-bisanya kamu nanya siapa yang menjamah? Ya semua orang menjamah kamu, semua orang nyentuh kamu. Ini Yesus berdesak-desakan. Saudara, berdesak-desakan itu, istilah berdesak-desakan itu saling kena, saudara ya. Mau jalan aja susah ya. Terus Yesus nanya, barusan siapa yang menjamah aku? Yang kena sama aku siapa? Kata murid-murid, ya semua orang yang dekat kamu ya kena. Tetapi Tuhan bilang, Ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ada banyak orang di sekitar saya, kata Tuhan. Tapi cuma ada satu yang menyentuh saya dengan iman. Dan saya mencari, ya. Ayat 32 dikatakan, Ia memandang sekelilingnya. Tuhan sedang memandang sekelilingnya. Tuhan sedang melihat kita semua. Dia cari, ada nggak di sini yang menyentuh aku dengan iman? Atau mereka hanya orang yang berdesak-desakan, hanya orang yang berkumpul tapi tidak menyentuh aku? Saya di slide saya yang terakhir, sambil saya minta tim pemuji mempersiapkan diri. Saya teringat akan ayat ini, saudara, akan apa yang dilihat oleh Yesaya di Yesaya pasal 6. Yesaya bilang, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya dan berseru seorang kepada yang seorang, katanya, kudus, kudus. Saya mengundang tim pemuji, bisa mempersiapkan diri. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka goyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Apa yang dilihat oleh Yesaya dalam sebuah ibadah? Apa yang dilihat Yesaya di rumah Tuhan? Dia melihat Tuhan duduk di atas tahta dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara-saudara, perempuan ini harus berjuang untuk bisa menyentuh ujung jubah Yesus. Waktu Yesus masih dalam wujud manusia, saudara. Seorang manusia yang jubahnya cuma segitu, saudara ya. Tetapi saya bilang di dalam bait suci, jubah Yesus memenuhi bait sucinya. Saudara percaya? Saat ini, saudara, ujung jubah Yesus memenuhi kita. Tergantung kita meraih apa enggak. Kita menjamah apa enggak. Kita jamah dengan iman apa enggak. Waktu kita jamah, kita bilang, asalku jamah saja, aku sembuh. Asalku jamah saja, persoalanku dijawab. Asalku jamah saja, aku mendapat jawaban dari Tuhan. Asalku jamah saja, hidupku akan berubah. Saya rindu dalam beberapa menit ini, kita mau nyanyikan lagi lagu ini. Mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan bila saudara seperti saya saat ini membutuhkan Tuhan, seperti perempuan yang sudah mencoba berbagai cara gak ketemu, mengupayakan berbagai cara gak sembuh, hanya bila aku jamah jubahnya, aku sembuh. Kita manfaatkan waktu-waktu ini bersama Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terus bersamamu, Bapa. Amin. Mungkin bisa diturunkan sedikit. Haleluya. Mengalir
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Engkau hadir di sini Tuhan. Hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari musik mainkan, mengalir kuasa dari tempat maha. Kami meraih Engkau saat ini Tuhan. Bapa kekal Engkau yang hadir di sini mulia, Tuhan. Kau hadir di sini, Yesus memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi kita nyanyikan, kita bangkit berdiri saudara. Mari kita meraih kuasa Tuhan. dari tempat maha tinggi. Kau hadir di sini Bapa Tuhan. kekal mulia, Bila saja aku Kau menjauh hadir jumpa di sini, kesembuhan memulihkan saat hati, memulihkan yang menyembuhkan yang terluka. ku Ku kan tenang bersamamu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Dalam puji-pujian kita memenuhi bait-Mu. Biar awan kemuliaan Tuhan memenuhi tempat ini saudara. Memulihkan hati. Haleluya. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi mengalir kuasa Dari tempat maha Oh tinggi, Jesus. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati. menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang. Bersamamu Haleluya. Oh Jesus. Bersamamu Bapa. Haleluya. Mengalir saat ini Tuhan. Jamah saat ini Tuhan. Saudara yang sedang sakit, saudara yang sedang divonis dokter, percaya saudara, mujizat masih terjadi saudara, mujizat masih terjadi. Haleluya. Raih jamah ujung jubahnya saudara. Don't miss this moment saudara. Jangan biarkan dia berlalu begitu saja saudara. Datang kepadanya, meminta kepadanya, naikkan doamu saudara. Jangan lewatkan aku Tuhan. Jangan lewatkan aku pagi hari ini Tuhan. Ini momennya Tuhan. Ini momennya Tuhan. Yesus. Kami mau meraih Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sini Tuhan. Dengan sepatah kata Tuhan, Engkau menyembuhkan kami. Dengan sepatah kata Tuhan, Engkau menolong kami. Dengan sepatah kata Engkau mengubahkan kondisi-kondisi kami. Engkau membarui hati, pikiran, perspektif kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerja Roh Kudus, bekerja. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biarlah kuasa dari tempat yang maha tinggi itu mengalir saat ini saudara. Mengalir ke dalam hatimu.
Biarlah Tuhan meneguhkan firman-Nya dengan perbuatannya yang ajaib. Biarlah Tuhan sendiri yang meneguhkan apa yang Dia katakan dengan jawaban-jawaban dalam hidup saudara. Biarlah Tuhan ditampilkan, ditinggikan di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Biar penyembahan-Mu naik bagaikan asap yang memenuhi bait suci-Nya, saudara. Kami menantikan-Mu. Kami percaya Tuhan, mata-Mu sedang mencari mereka yang menyentuh Engkau dengan iman Tuhan. Mereka yang sedang meraih Engkau dengan iman. Mereka yang menyadari Engkau hadir di sini Tuhan. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang mustahil. Yesus, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu rindu untuk menjamah kami. Itu sebabnya Engkau mengundang kami pada pagi hari ini Tuhan. Itu sebabnya Engkau mengundang kami, Engkau menyuruh kami hadir setiap hari Minggu Tuhan. Kami mau menghargai undangan-Mu, kehadiran-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ibadah kami tidak akan pernah sama lagi Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara, silakan saudara duduk. Kita tetap terus terbuka terhadap pekerjaan Tuhan. Saya serahkan pada